Hai sobat, selamat datang di Pamula Indonesia bersama saya Ikri Widya dan pastinya saya nggak sendirian. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya Endo. Ya, senang banget ya Kri ya hari ini karena kita bisa mengulas keseruan yang terjadi di pekan kelima BRI Liga 1, apalagi bareng sobat ini. Benar banget dong, apalagi kan kita bisa bisa lihat kemarin kayak di pekan kelima tuh penuh dengan drama ya, banyak drama yang terjadi ya. Betul, apalagi di pertandingan Persija lawan Persebaya. Ini duel klasik nih Kri, duel klasik di Liga Indonesia yang selalu ketat, dan akhirnya di pertandingan ini Persija menang lawan Persebaya. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk kita lihat ya cuplikan yang terjadi di pekan kelima BRI Liga 1. Langsung aja kita lihat. Persebaya tumbang di El Clasico. Ini dia duel klasik, tim kesayangan arek-arek Surabaya serta ibu kota dan duel formasi 3-4-3. Lagi-lagi Thomas Doll menunjukkan kehebatannya kala menjamu anak asuh Aji Santoso. Walaupun bermain dengan 10 pemain, Bajul Ijo tetap ngeri hingga sukses menguasai jalannya pertandingan. Tapi suwayang rek, perjuangan Brio CS ini harus takluk karena nggak mampu membalas gol semata wayang yang dicetak oleh Ryo Matsumura. Kudus juga loh sebetulnya buat Thomas Doll, yang mampu memaksimalkan striker bayangan imbas absennya Simic karena cedera. Hasil akhir laga El Clasico secara keseluruhan seru dan fair rek. Alasannya karena macan Kemayoran yang all out sekalipun dilanda cedera. Persebaya pun tetap menunjukkan agresivitas walaupun kalah jumlah pemain. Udah gitu koreografi Dragon Ball di babak pertama juga keren abis rek. Rame, kreatif, dan gak syarat akan pesan provokatif. Semoga hal ini bisa jadi pertanda ya kalau supporter kita itu udah mulai dewasa ya rek ya. Kiper asing yang bersinar. Poin satu ini menurut kami harus banget dibahas. Soalnya ada dua kiper asing yang berhasil mencuri perhatian. Dia adalah Sonny Stevens-nya Dewa United dan Julian Schwarzer-nya Arema FC. Sama-sama baru merasakan rumput Liga Indonesia, dua kiper ini sudah jadi sorotan loh rek di pekan kelima mereka. Sonny didatangkan oleh Dewa United dari klub kasta 2 Liga Belanda, ADO Den Haag. Dengan pengalamannya sudah malang melintang di Liga Belanda, diharapkan bisa memperkokoh lini belakang Jan Olde. Sayangnya, Dewa United harus takluk pada Bali United dengan skor telak 3-1. Tapi Sonny justru mencuri perhatian di laga ini. Berkali-kali kiper asal Belanda tersebut menunjukkan kualitasnya dalam menghalau bola. Bahkan dalam kondisi kalah pun Sonny tetap menunjukkan mental bertarung yang solid. Kemudian ada nama baru, Julian Schwarzer, anak kandung ex-kiper Chelsea Mark Wasser. Debutnya bersama Arema FC boleh dibilang apik, pakai banget. Tercatat kiper Filipina ini mengemas 11 penyelamatan saat bentrok melawan Persis Solo. Sayang banget ya rek ya, Julian harus kebobolan lewat titik putih. Kalau berhasil mendapatkan clean sheet dijamin MVP dia. Emang bener kata pepatah lama, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Oke, itu tadi Dok, kita udah ngeliat cuplikan BRI Liga 1 pekan kelima kemarin ya. Gimana menurut tadi, seru nggak? Ya, senang banget ya hari ini kita bisa mengulas keseruan yang terjadi di pekan kelima BRI Liga 1 bersama sobat tentunya. Wow. Oke, tapi kayaknya kalau kita ngomongin tadi beberapa hasil akhir, kayak kita agak kurang kalau kita nggak bahas gol-gol cantik yang terjadi di pekan kelima. Dan kita udah merangkum ada 3 gol cantik di pekan kelima. Kalau gitu langsung aja, yang pertama ada apa Ndok? Ya, kita lihat nih bagaimana ada gol dari Ricky Kambuaya ketika Dewa United melawan Bali United. Nah, di sini yang menarik adalah gol ini tercipta dengan kolektivitas yang luar biasa dan visi bermain yang luar biasa dari Egy Maulana Fikri, di mana ia melepaskan umpan jauh ke sisi kiri. Ada Alex Martin di sana ya Tri ya. Nah, dari Alex Martin ini yang cukup mengejutkan adalah ternyata Egy tuh abis ngelepas umpan langsung ada lagi ya? Nah, itu dia langsung ada di sentral lagi, sehingga bisa dibilang ini adalah gol yang benar-benar memainkan kolektivitas. Dari sini Egy melihat bagaimana dia sebenarnya kalau mau ya bisa langsung nyetak gol nih, tapi karena dia lihat ada Ricky Fajrin di depan dia mengarahkan bola ke Ricky Kambuaya yang posisinya sangat-sangat bebas. Dan kecerdikan dari Egy ini juga dengan penempatan posisi dari Ricky Kambuaya ini menjadi gol yang sangat mudah tentunya bagi Ricky yang tinggal hanya melepaskan tendangan ke arah gawang. Berarti ini bisa dibilang juga ini perannya Egy penting banget ya Dok, karena kan dia benar-benar ngelihat
efisien sih, lebih ke efisien ya. Betul. Jadi dia dari benar-benar langsung menjemput lagi, kan biasanya kalau ngasih umpan ya udah gitu ya, ditinggal. Ya, kita bisa tahu lah ya gimana pemain sepak bola Indonesia kadang-kadang habis ngasih umpan ke temennya, akhirnya jogging. Nah, ini Egy bagus banget nih mainnya nih. Beda banget nih sama musim lalu. Ketika di musim lalu Egy ini bisa dibilang performanya kurang baik setelah pulang dari luar negeri. Bahkan pelatih Dewa United sempat bilang nih kalau Egy ini nggak bisa main full. Tapi ternyata di musim ini Egy memperlihatkan bagaimana dia bisa berkembang. 5 pertandingan selalu jadi starter, 2 main full, dan di sini dia memperlihatkan kelasnya. Bagaimana gol ini tercipta, boleh dibilang aktornya justru Egy Maulana Fikri nih, Kri. Oke, menarik nih ya, kita lihat sepak terjangnya Egy di musim ini. Kira-kira apakah akan semakin menonjol ya, atau jangan sampai ya kayak Jangan sampai flop musim lagi ya. lalu. Oke, kalau gitu langsung kita ke gol yang kedua. Itu ada golnya Rio Matsumura di pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya. Ini Dok, kita langsung lihat Dok. Ya, ini juga gol juga sangat baik ya, di mana dimulai ketika Bruno Moreira berusaha membangun serangan bagi Persebaya, tapi Firza Andika nih punya peran penting nih di sini, di mana dia memotong aliran bola dari Bruno dan kemudian diarahkan kepada Sahrian Abimanyu. Tapi dia ada 4 orang nih Dok, pemain Persija nih Dok. Ya, kita lihat bagaimana kejelian dari Sahrian Abimanyu melihat punya 4 opsi nih. Ada Rio Matsumura, ada Witan Sulaiman, kemudian ada juga Macias Jajos, dan juga ada Rico Simanjuntak. Nah, yang dia pilih adalah Witan Sulaiman yang sebenarnya malah terkawal nih, ada 4 lah istilahnya, dikelilingi oleh 4 pemain Persebaya. Tapi di situ pun sebenarnya Witan sudah kasih gestur tuh, Kri, kalau dia kasih aja ke Rio. Tapi ternyata Abi punya pertimbangan lain. Kita bisa lihat bagaimana pemain bertahan Persebaya itu yang paling dekat dengan Witan seperti sudah siap bergerak untuk memotong bola lagi ke arah Rio. Akhirnya Sahrian Abimanyu memberikan bola kepada Witan, dan Witan yang tadinya sudah tahu bahwa ada Rio nih yang kosong, langsung memberikan bola dengan back heel-nya, dan Rio yang tanpa kawalan bisa langsung mencetak gol. Dan kita juga lihat itu ada Goyes juga, dia udah standby juga ya. Jadi Betul. kalau ya itu meleset, ada seenggaknya dia bisa ini ya, bisa Betul membantu. sekali. Oke, itu dia tadi. Dan ini Rio Matsumura ini gol kedua ya Dok, untuk Persija ya Dok. Iya, dan ngomongin Rio Matsumura ini yang menarik adalah Rio ini sudah mencetak 2 gol Persija di musim ini, dan dua-duanya dicetak di GBK. Oke, Jadi spesial ya. Spesial nih, GBK Spesial, kayaknya oke. punya nuansa yang cocok nih sama Matsumura nih. Berarti lain kali Persija tetap di situ juga ya, kandangnya GBK lagi ya? Ya pasti harapannya anak The Jack begitu dong. Pindah ke tempat lain nanti nggak golin. Iya betul. Harapan anak The Jack juga GBK selalu akan jadi markasnya Persija. Tapi kita lihat bagaimana si Rio Matsumura ini memperlihatkan bahwa ketika dia bermain di GBK di depan The Jack Mania, dia selalu memperlihatkan performa yang bagus hingga akhirnya berhasil mencetak 2 gol di stadion ini. Oke, itu dia tadi ya untuk yang gol kedua. Sekarang yang gol ketiga itu ada golnya Rian Kurnia di pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri. Ini Doya, kita lihat langsung. Ya, ini gol ini juga tercipta berkat kejelian dari Edo Febriansyah di sisi kiri pertahanan. Kita bisa lihat bagaimana Persib ini mengawalinya dari sisi kanan, memberikan bola jauh ke depan. Di sisi kiri ada Febri Haryadi yang mendapatkan bola, kemudian memberikannya kepada Edo Febriansyah. Nah, Tunggu ini Dok nih. Ya, ini banyak banget nih Dok pemainnya Persik nih Dok. Nah, justru di sini Febri kenapa memberikan bola kepada Edo, karena kita lihat ada sekitar 7 pemain Persik di situ. Jadi opsinya adalah delay dulu kepada Edo, dan Edo melihat siapa yang bisa diberikan umpan. Di situ ada David da Silva, kemudian yang jauh di sana ternyata ada Rian Kurnia. Yang dimana kita lihat Edo ini melihat bagaimana pemain-pemain dari Persik ini melihat semua ke dia nih. Sementara posisi dari David da Silva cukup terkurung, tadi ada sekitar 4 pemain di sekitar David. Jadi tapi ternyata di sana ada Rian Kurnia yang sangat-sangat bebas, berdiri bebas, sehingga ketika Edo memberikan umpan jauh ke belakang, pemain Persik tidak ada yang tahu nih kalau ada Rian di belakang. Fokusnya hanya ke bola, sementara Rian sudah menunggu bola dengan mantap langsung menanduk bola tanpa bisa dihentikan oleh Dikri Yusof. Oke, dan ini berarti juga Persib kan meraih kemenangan nih. Berarti ini kemenangan pertama ya? Betul. Akhirnya. Yang menarik dari pertandingan ini adalah ini gol Rian Kurnia ini menjadi penentu kemenangan pertama Persib di pertandingan di BRI Liga 1 musim ini. Di mana sebelumnya ketika masih ditangani Luis Mia, Persib ini selalu bermain imbang 3 kali, dan ketika Luis Mia pergi pun sempat Persib kalah 2-4 dari PSM.
Dan sekarang ini tiba-tiba Persib sebelum kedatangan pelatih baru Boyan Hojak berhasil mencetak gol dan berhasil memenangkan pertandingan. Oke ya, harapan untuk apalagi untuk para fans untuk Maung Bandung. Untuk Bobotoh ya, Benar, supaya untuk Bobotoh, akhirnya benar. Persib bisa bangkit di sisa musim. Karena kan sejak awal musim ini Persib salah satu kandidat juara. Oke, kita lihat aja ya, karena masih panjang nih kan perjalanan. Oke, itu dia tadi eksplosif banget Mbak, karena kita bahas tadi udah ada Viti juga menganalisa pertandingan. Kita juga tadi udah menganalisa gol-gol cantik yang terjadi di pekan kelima BRI Liga 1. Dan kalau menurut kalian siapa nih gol yang paling oke? Nah, itu bisa ditulis saja kali ya di kolom komentar ya. Nanti kita lihat nih, kita diskusi deh siapa menurut kalian gol-gol yang paling oke di pekan kelima. Oke, kalau gitu saya Kri Widya dan juga rekan saya Endo. kita pamit undur diri, sampai jumpa di Pekan Bola Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.